Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah Al-Muzani Dzul Bijadain, seorang sahabat yang istimewa, dikenal dengan salat, puasa, zikir salat, zikir dan bacaan Al-Quran yang banyak beliau lakukan, dan beliau seringkali atau hampir selalu didengar membaca semua itu dengan suara yang nyaring. Dan Rasulullah katakan itu merupakan awah, ekspresi dia ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, ternyata Dzul Bijadain juga dikenal orang yang gigih dalam berjihad. Beliau selalu ikut dalam perperangan-perperangan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menyertai Rasulullah, maka beliau menjadi orang yang istimewa di sisi atau di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, karena kesungguhannya, keikhlasannya meninggalkan kemewahan yang selama ini dia miliki. Sebagaimana kita barangkali teringat dengan kisah Mus'ab bin Umair, maka demikian juga halnya dengan Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhuma ajma'in. Beliau meninggalkan kekayaan yang diberikan oleh sang paman yang mampu membuat dia hidup bermewah-mewah di dunia untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu diikuti dengan kesungguhan beliau mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti lagi dengan kesungguhan beliau dalam ibadah, sehingga dikenal sebagai ahli ibadah di antara sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kesungguhan beliau membela Rasulullah, membela agama Allah yang dia tunjukkan dengan senantiasa berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika perang Tabuk, pemirsa yang dirahmati Allah, maka Abdullah Al-Muzani datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya mohon kepada engkau, berdoalah kepada Allah agar saya diberi syahadah, agar saya mati syahid dalam perperangan ini ya Rasulullah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, apa doa Rasulullah? Rasulullah justru berdoa kepada Allah agar Allah melindungi atau mengharamkan darah Abdullah Al-Muzani dari pedang orang-orang kafir. Jangan biarkan pedang orang-orang kafir itu menyentuh darah Abdullah Al-Muzani. Demikian doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, permintaan Rasulullah kepada Allah. Tentu Abdullah menjadi heran, wahai Rasulullah, bukan begitu permintaan saya, permohonan saya ingin mendapatkan mati syahid wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah katakan, jika engkau pergi berjihad, maka jika engkau menderita sakit, tiba-tiba sakit kemudian meninggal karena sakitmu itu, maka sesungguhnya engkau sudah mati syahid. Atau apabila engkau terinjak oleh atau terjatuh dari kendaraanmu, dari tungganganmu, kemudian terinjak oleh binatang tungganganmu itu, kemudian kamu mati, kamu juga mati syahid. Tidak peduli bagaimana caranya, jika kematian engkau dalam rangka jihad fi sabilillah, maka engkau mati syahid. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tak lama setelah itu, beberapa hari setelah itu, Abdullah Al-Muzani menderita sakit, beliau demam, panas tinggi, dan tak lama kemudian beliau pun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa suatu malam di saat perang Tabuk itu, beliau melihat di suatu arah di perkemahan para mujahidin, beliau melihat ada yang memegang obor, lalu beliau mendekat ke sana. Ternyata di situ telah dibaringkan jenazah Abdullah Al-Muzani, dan di hadapan atau di depannya telah ada liang kubur, sementara di dalamnya ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pinggir atau di atasnya ada Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, dekatkan saudara kalian itu kepada saya. Maka Abu Bakar dan Umar mengangkat
jenazah Abdullah Al-Muzani. Beliau berikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menurunkan jasad atau jenazah Abdullah Al-Muzani dan beliau taruhlah ke liang lahat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni amsaitu radiyan anhu farda anhu. Ya Allah, pada sore hari ini saya telah ridha kepada hambamu ini, maka ridhai pulalah dia, ya Allah. Ibnu Mas'ud yang hadir ketika itu, beliau mengatakan, ya laitani kuntu sahiba hadhil hufrah. Alangkah indahnya saya berangan-angan, andai kata sayalah yang dimakamkan, sayalah yang dikuburkan di liang itu. Mengapa demikian? Karena beliau melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang Abdullah Al-Muzani. Beliau ditaruh ke liang lahatnya oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dan diturunkan oleh tangan dua orang yang mulia, sahabat Rasulullah yang termulia, yaitu Abu Bakar kemudian Umar ibnul Khattab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in melihat ini adalah suatu kemuliaan, maka beliau katakan, demi Allah, saya berangan-angan, sayalah yang mati ketika itu, sayalah yang dikuburkan. Demi Allah, itu adalah impian saya. Dan saya sudah masuk Islam selama 15 tahun lamanya. Sebelum Abdullah Al-Muzani ini masuk Islam, saya sudah menjadi Muslim. Akan tetapi kemuliaan itu ternyata didapatkan oleh Abdullah Al-Muzani. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu ini berkat keikhlasan, kesungguhan seorang Abdullah Al-Muzani melepaskan dunia, meninggalkan dunia dan segala kemewahannya itu untuk datang kepada Allah, datang kepada Rasulullah, berislam dengan sungguh-sungguh. Dari sini kita juga bisa memetik pelajaran bahwa tidak selalu orang-orang yang belakangan itu lebih rendah kualitas keimanannya, lebih rendah kualitas keislamannya dari kita yang semenjak lahir katakanlah telah Islam, atau dari kita yang lebih dahulu dari mereka masuk Islam. Tidak ditentukan oleh seberapa lama kita telah berada di jalan Allah ini, akan tetapi bagaimana cara kita berislam, bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkanlah kemuliaan seperti, atau usahakanlah memperoleh kemuliaan seperti yang dilakukan oleh Abdullah Al-Muzani, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga banyak-banyak menunaikan sholat serta bersungguh-sungguh membela Allah dan agamanya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Abdullah Al-Muzani bisa menginspirasi kita selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kecintaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.